وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya muliakan Bapak Camat, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua MUI, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, para pecinta Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama saya muliakan. Sejarah Islam menuturkan kepada kita bahwasanya 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan dalam sejarah perkembangan umat Islam telah terjadi suatu peristiwa yang sangat besar, yakni peristiwa nuzulul Quran. Meskipun ada versi lain yang mengatakan bahwa nuzulul Quran, peristiwa nuzulul Quran itu bukan pada malam 17 Ramadan, tetapi malam 27 Ramadan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di negara-negara Muslim terbagi dua. Ada yang memperingatinya malam 17 Ramadan dan ada yang memperingatinya 27 Ramadan. Di Mesir itu bukan 17 Ramadan diperingati, tapi 27 Ramadan. Dan ada juga negara-negara yang lain yang memperingati 27 Ramadan. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Biasa begitu. Sebenarnya kalau kita membaca sejarah nuzul Quran, memang sejarah nuzul Quran itu ada dua versi. Ada versi Lauh Mahfuz, ada versi Baitul Izzah. Jadi turunnya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu mengalami dua tahap. Tahap pertama diturunkan di Lauh Mahfuz, dan itu Al-Quran di situ diturunkan secara sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu susunannya persis dengan yang kita baca sekarang. Dimulai Al-Fatihah, diakhiri Surat An-Nas. Itu di Lauh Mahfuz. Setelah di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kenapa disebut langit dunia? Karena langit itu bisa dilihat dari bumi. Itu namanya Sama'ud Dunia. Dari situ juga sekaligus. Nah, disinilah turunnya Al-Quran menurut berbagai sumber. Di situ turunnya bukan 17 Ramadan, tetapi 27 Ramadan. Ketika diturunkan secara sekaligus. Nah, dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad melalui Jibril, itu tidak lagi sekaligus, itu dicicil-cicil. Dicicil namanya dalam sejarah 22 bulan 22 hari. Jadi Al-Quran itu ada yang diturunkan sekaligus, ada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim pada saat itu. Dan sejarah mengatakan itu 22 bulan 2 hari 22 hari. Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita membaca sejarah 22 bulan, 22 tahun, maaf, 2 bulan 22 hari, ayat Al-Quran turun silih berganti selama 22 hari sampai selesai. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai 22 tahun? Ada ulama kita menyimpulkan begini. Ternyata berdasarkan fakta itu, ternyata untuk membangun satu peradaban kita tidak butuh 50 tahun, 100 tahun. Karena ternyata Rasulullah SAW membangun peradaban itu dengan silih bergantinya wahyu itu selama 22 tahun saja. Sekali lagi, ulama kita ada yang berkesimpulan bahwa sebenarnya manusia kalau mau membangun peradaban itu cukup 22 tahun. Dan itu sudah terbukti dengan 22 tahun itu masyarakat muslim, masyarakat sahabat Rasulullah SAW mampu menjadikan masyarakat sahabat itu dengan masyarakat yang berwibawa ditakuti oleh dunia, dan bahkan mampu menaklukkan Romawi dan Persia selama 22 tahun. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada hal menarik. Di Amerika ada seorang profesor dari Harvard University itu melakukan penelitian begini. Penelitiannya 40 negara yang dia teliti. Apa tujuan penelitiannya? Dia mau tahu ini 40 negara, 20 negara maju, 20 negara tidak maju, negara berkembang. Soalan penelitiannya adalah, kenapa bisa ada 20 negara maju, ada 20 negara tidak maju? Itu yang dia mau tahu. Mengapa ada 20 negara maju, ada tidak maju? Ternyata hasil penelitiannya mencengangkan. Ternyata yang menentukan sebuah negara maju atau tidak maju itu tergantung apa yang telah disuguhkan oleh negara itu kepada masyarakatnya sebelum 20 tahun yang lalu. Ini sudah terbukti. Dan ini ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran tadi. Jadi Rasulullah SAW membangun masyarakat beradab yang ditakuti dan berwibawa oleh dunia itu hanya 22 tahun. Sehingga ulama kita mengatakan sebenarnya kalau kita serius membangun masyarakat, kita tidak butuh 50, kita tidak butuh 100 tahun. Cukup 20 tahun. Nah, itu sudah terbukti dengan penelitian seorang profesor di Amerika tadi dari Harvard University. Ternyata negara maju dan negara tidak maju tergantung apa yang disuguhkan oleh negara itu kepada masyarakatnya. Apa bacaan-bacaan yang disuguhkan oleh negara itu kepada masyarakat. Jadi kalau negara menyuguhkan bacaan yang berkualitas kepada bangsanya, maka dia akan menjadi maju. Tetapi kalau negara itu menyuguhkan bacaan yang tidak berkualitas, maka dia akan menjadi negara berkembang atau negara tidak maju. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang kita baca sekarang itu harus diyakini tidak ada bedanya satu huruf pun dengan yang dibaca oleh sahabat waktu itu. Ini yang harus kita ambil pada hikmah malam ini. Tapi pertanyaannya, kenapa umat Islam di seluruh dunia menjadi bangsa yang seperti yang kita rasakan sekarang? Terbelakang hampir di semua lini. Padahal
yang membuat para sahabat waktu itu menjadi masyarakat yang berwibawa itu karena Quran itu. Jadi masyarakat sahabat menjadi masyarakat yang berkualitas itu karena Al-Quran itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, musuh-musuh Islam menyadari ini, bahwa kekuatan Islam ada di Quran. Itulah sebabnya tidak pernah berhenti musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Karena dia tahu bahwa sumber kekuatan umat Islam di Quran. Jadi teorinya Bapak Ibu sekalian, semakin orang dekat Al-Quran, semakin dia berpotensi untuk memperoleh kemajuan. Tetapi sebaliknya, semakin orang jauh dari Al-Quran itu semakin berpotensi untuk menjadi bangsa yang terbelah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita coba mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mensyukuri pusaka yang paling dahsyat ini, yaitu Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama kita mengatakan ayat itu ada dua macam. Ada ayat-ayat Quran, ada ayat-ayat kauniyah. Ternyata ayat-ayat teologis di dalam Al-Quran itu hanya 15%. Selainnya itu adalah ayat-ayat kauniyah. Umat Islam di seluruh dunia kenapa bisa terbelakang? Itu karena dia hanya fokus pada 15% ini. Dia muslim 15%. Selain itu dikerjakan oleh non-muslim. Contoh misalnya, jadi untuk menemukan kebenaran itu ada di Quran, tetapi tidak hanya di Quran. Jadi ayat-ayat kauniyah ini juga merupakan sumber kebenaran, dan itulah yang dikerjakan oleh non-muslim sehingga mereka maju. Dan itu juga ayat-ayat kauniyah. Contoh misalnya, orang itu kalau mau lulus harus belajar. Itu yang dilakukan oleh orang-orang barat. Dia lulus karena belajar. Tapi kalau kita hanya berdoa, tidak belajar, tidak mungkin lulus. Nah, ini namanya ayat-ayat kauniyah. Jadi kesimpulannya, orang itu kalau mau lulus hanya berdoa saja, tidak belajar. Nah, ini yang belajar ini yang ayat kauniyah. Karena ayat kauniyah itu artinya sunnatullah. Jadi ada ayat yang terhampar di alam ini, dan itu yang diketahui oleh orang-orang muslim, dan itu yang dikerjakan. Kita tidak mengerjakan itu, sehingga kita tidak maju-maju. Ya. Saya pernah mengatakan, tidak tahu di sini atau di tempat lain, ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran itu tentang sains, tentang teknologi. Sepatutnya kita harus perhatikan ini, tapi kita tidak perhatikan. Makanya kita terbelakang di bidang teknologi, di bidang sains, maka kita tidak mungkin maju di bidang kedunia. Padahal itu juga tuntunan Al-Quran. Itu juga tuntunan Al-Quran. Makanya semua yang kita pakai ini, semua yang ada di sini hampir semua produk manusia. Padahal itu sesungguhnya juga ayat Quran. Itu ayat Allah. Memang ayat-ayat itu ada di Quran, ada juga di hamparan alam ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka salah satu hikmah nuzul Quran malam ini, bahwasanya semakin kita dekat dengan Al-Quran,
semakin kita berpotensi untuk meraih kebahagiaan, kemajuan, dan kesejahteraan dan lain sebagainya. Sebaliknya, semakin kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan berpotensi untuk menikmati kegagalan di dunia, apalagi di akhirat. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, wahada dzikrun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Nah, ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan. Apakah kamu mengingkarinya? Maksudnya kamu tidak laksanakan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu penuh keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Pertanyaannya, bagaimana caranya umat Islam memperoleh keberkahan Al-Quran yang melimpah itu? Paling tidak ada 5 yang perlu kita tempuh untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah membacanya. Ini yang pertama, ini tahap pertama. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan Al-Quran, harus membaca terus Al-Quran. Mengapa? Karena Rasulullah SAW pernah ketika mengatakan begini di depan para sahabatnya, innal qalba yasdaqu kama yasdaqul hadid. Sesungguhnya hati itu dia berkarat seperti berkaratnya besi. Itu kata Rasulullah. Para sahabat heran. Kalau begitu ya Rasulullah, fa kaifa jala'uhu? Bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat itu? Kata Rasulullah SAW, jala'u qalbi bi tilawatil Qur'an wal istighfar. Nah, ini keberkahannya. Jadi saya pernah mengatakan bahwa kalau kita ingin berbicara ketakwaan, maka ketakwaan itu sebenarnya sumbernya di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Itu 3 kali Rasulullah mengucapkan itu pada sahabatnya. Bahwa sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu sumbernya di hati. Maka hati, bagaimana bisa membersihkannya, bagaimana menjernihkannya, membuatnya dia bening, itu salah satu caranya adalah dengan membaca. Jadi salah satu keberkahan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran adalah ketika kita selalu membacanya. Itu di dalam bulan suci Al-Quran, ketika kita membaca satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10, bahkan menjadi 70. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ini yang pertama, tahap pertama, dan ini paling banyak sudah dilakukan alhamdulillah oleh saudara-saudara kita, terutama sekali di bulan suci Ramadan. Jadi kita harus meyakini itu, bahwa ada manfaatnya membaca Quran. Apa manfaatnya? Itu menjernihkan hati kita. Kata Rasulullah tadi, ada 2 yang bisa menjernihkan hati yang berkarat. Bapak Ibu sekalian, ketika hati kita berkarat, hati yang berkarat tidak bisa diharapkan untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Dia pasti ngantuk terus. Dia pasti berat melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena berkarat. Setiap kali kita melakukan dosa, maka setiap kali itu juga ada noda di hati kita, dan yang bisa membersihkannya adalah tilawatul Quran dengan membaca Quran. Nah, tahap kedua yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran adalah menghafalnya. Dengan menghafalnya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang menghafal Al-Quran di Indonesia, ini perlu kita syukuri karena ma'had tahfiz itu menjamur di Indonesia, dan ini suatu prestasi yang sangat luar biasa dan perlu kita dukung agar supaya anak-anak kita itu tumbuh dengan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sebenarnya
Bukan hanya anak kita yang memerlukan itu menghafal Al-Quran, kita semuanya. Tetapi kalau kita tidak bisa, ya cukuplah anak kita supaya nanti tumbuh selalu menghafal Al-Quran. Ada satu kisah menarik bagaimana pentingnya dan berkahnya orang menghafal Al-Quran. Ada satu kisah nyata di London, seorang gadis Arab di London itu suatu ketika diundang oleh temannya untuk menghadiri acara. Setelah acaranya, ini kisah nyata, ini menggambarkan betapa pentingnya mendekati Al-Quran dengan bacaan dan hafalan. Seorang gadis di London, dia berbangsa Arab dari Lebanon, itu diundang oleh temannya dalam sebuah acara, dan pada saat selesai acara itu sekitar jam 12, lalu kemudian temannya itu menasihatinya agar tidak pulang ke rumah. Dia dinasihati untuk bermalam saja di rumahnya. Tapi gadis ini itu ngotot untuk pulang. Akhirnya dia putuskan pulang, tapi dipesan, kamu tidak usah pakai kereta karena kereta itu bahaya. Harus pakai bus. Ya. Tapi dia bilang memang kalau bus itu agak lambat sampainya, tapi kalau kereta cepat. Dia terima, tetapi pada saat dia berjalan, dia berubah pikiran di jalan. Dia putuskan untuk naik kereta. Maka pergilah ke stasiun kereta. Apa yang terjadi? Seperti yang dipesankan oleh temannya tadi, bahwa di stasiun itu pasti sepi, dan itu sering kali terjadi musibah di situ. Tapi dia nadului bahasa Arabnya, nadului pesannya temannya, dan sampailah di stasiun itu, dan disitulah gemetaran karena tidak ada orang kecuali berdua. Ada satu di situ orang kekar badannya, memang sepertinya indikatornya ini orang tidak benar. Nah, berhasil waktu dia melihat orang itu, dia gemetaran dan dia ketakutan, dan dia atasi ketakutannya dengan cara membaca semua ayat-ayat Quran yang pendek yang dia hafal. Nah, ini di sini poinnya, Pak. Di sini poinnya bahwa orang yang selalu dekat dengan Al-Quran tidak mungkin akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia baca terus itu. Ya, kalau kita bicara tentang surah-surah pendek, paling qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia baca semua itu berulang-ulang sampai datangnya kereta. Begitu datang kereta, maka dia naik, dia lolos. Nah, yang menariknya setelah sampai di rumahnya itu, besok paginya dia buka pintunya, dia ambil surat kabarnya, karena masyarakat barat itu masyarakat pembaca, dia baca surat kabar setiap pagi. Dia ambil, di halaman pertama itu dilaporkan bahwa di stasiun kereta itu terjadi pembunuhan di 5 menit setelah dia lewat. Jadi 5 menit setelah naik kereta terjadi pembunuhan itu. Karena penasaran Bapak Ibu sekalian, akhirnya perempuan ini, gadis ini putuskan untuk datang ke kantor polisi karena laporannya mengatakan orang pembunuhnya itu adalah sudah ditangkap, tapi belum ketahuan siapa pembunuhnya. Tetapi yang membuat dia penasaran, di tempat stasiun tadi malam itu di situ terjadi pembunuhan. Maka datanglah gadis itu ke kantor polisi dan ngotot ke polisi untuk memberitahu siapa pelakunya. Maka setelah diskusi panjang, kemudian diizinkan untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Disinilah subhanallah, karena yang membunuh itu adalah orang yang dia lihat berdua-duaan. Dia pembunuhnya. Maka dia minta izin untuk tanya dia, apakah kamu mengenal saya? Dia bilang, memangnya aku kenal kamu? Dia bilang, saya yang tadi malam kita berdua-duaan. Dia bilang, iya ya, saya sudah ingat. Emang kenapa? Dia bilang, saya mau tanya kamu, kenapa kamu tidak habisi saya? Nah, itu hanya beda 5 menit.
Kata pelaku pembunuhan itu, dia bilang, kamu jangan bercanda. Bagaimana mungkin saya mau membunuhmu, kamu membawa 2 pengawal yang bawa Yesus? Ternyata disinilah kemujizatan Al-Quran, disinilah keistimewaan Al-Quran. Di sini kesimpulannya Pak, siapa yang dekat dengan Al-Quran tidak mungkin diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini salah satu hikmahnya, kalau kita mengalami kesulitan dekati Quran, paling tidak baca Quran. Cuma kalau tidak menghafalnya kita terbatas. Kalau kita tidak pegang tidak bisa baca. Jadi kalau kita hafal, makanya pentingnya hafal, karena kita bisa membaca kapan saja. Itu sebenarnya poinnya. Pentingnya menghafal Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran kapan saja. Seperti yang dialami oleh gadis tadi. Bapak Ibu sekalian, itu baru menghafalnya. Kita belum tahap 4, 3, 4 ini. Nah, keberkahan Al-Quran yang pertama tadi, tahap pertama adalah membaca Al-Quran. Betapa dahsyatnya keberkahan Al-Quran ketika kita selalu membacanya dan ketika kita menghafalnya. Yang ketiga adalah memahaminya. Al-Quran mengatakan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang-orang, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling benar. Nah, ini statement Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberi petunjuk kepada jalan yang paling benar. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini banyak sekali teori-teori keduniaan. Itu berpotensi salah, berpotensi benar. Tetapi kalau kita bicara Al-Quran tidak pernah salah, karena itu sumbernya dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang luput dari kesalahan dan kekurangan. Jadi Al-Quran memberikan kita kepada hidayah. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana caranya mendapatkan hidayahnya. Mendapatkan hidayah Al-Quran hanya dengan memahaminya. Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Karena sebenarnya yang paling penting adalah memahami Al-Quran itu. Bapak Ibu sekalian, ada data Kementerian Agama yang menarik. Pak Uwa mohon dikoreksi kalau salah. Mungkin saja ini datanya lama. Data Kementerian Agama mengatakan ada 65% Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Ini bahaya. Ini malam ini perlu dibicarakan. Bagaimana bisa 65% itu? Kan pertanyaannya, di mana peran masjid, di mana peran perguruan tinggi, di mana perannya majelis taklim? Kenapa sampai 65 ini? Ini bukan jumlah yang sedikit ini Pak. Nah, ini saja nggak bisa baca Quran, apalagi memahami Quran. Memahami Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, standar paling rendahnya itu membaca terjemahnya. Itu standar paling rendah. Kalau kita mau paham Quran, baca terjemahnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah punya terjemah di rumah? Nah, ini juga masalahnya. Mungkin saja ada, tapi berapa kali kita baca? Jadi bicara keberkahan Al-Quran. Nah, kita anak kalau orang-orang orientalis Pak, orang-orang Barat meskipun tidak Muslim, dia ateis tadi, dia pintar bahasa Arab, dia baca itu. Cuma karena satu kekurangannya, belum dapat hidayah saja. Itu orang-orang Barat. Tetapi mereka sudah terangkan, cuma dia tidak masuk Muslim saja. Terutama sekali ayat-ayat kauniyah ini, teori-teori ilmu itu mereka dapatkan itu. Jadi tahap ketiga adalah memahaminya. Kemudian cara standar untuk memahami Quran adalah membaca terjemahnya. Karena ada standar paling tinggi.
kajian kami itu mendekati Quran ada 4 tahapannya. Pertama ada yang dimaksud dengan terjemah, ada tafsirnya, ada ta'lilnya, ada ta'wilnya, ada tafsirnya. Nah ini gimana caranya? Ya, jadi terjemah itu paling rendah. Kalau mau naik kelas berarti harus baca tafsirnya. Itulah sebabnya kalau bicara terjemah itu hanya 1 jilid saja, Pak. Terjemah itu 1 jilid. Tapi tafsir Al-Quran, tafsirnya saja Prof. Quraisyihab itu 15 jilid. Jadi semakin kita mendekati Quran, semakin dapat berkah lebih banyak. Semakin kita berulang-ulang kali ketemu Jokowi, itu berarti semakin banyak jabatan yang bisa dikasih. Begitu juga Quran. Semakin kita dekati Quran, semakin dia kasih berkahnya. Itulah sebabnya sahabat-sahabat dulu ketika bulan suci Ramadan yang dia lakukan itu mudarasatul Quran. Dia baca 10 ayat. Dan pada ini cepat. Sahabat itu Pak 10 karena dia setiap kali baca Quran selalu mendapatkan makna yang baru. Disitulah keberkahan Quran. Keberkahan Al-Quran itu tidak pernah habis. Nah, ini yang ketiga Pak. Apa yang keempat? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran tidak cukup membacanya, tidak cukup menghafalnya, tidak cukup memahaminya. Oh maaf, ada yang terlewat. Mengamalkannya. Yang keempat itu mengamalkan. Jadi setelah kita pahami, jangan pahami saja, tapi harus diamalkan. One by one, dari A sampai Z. Karena tidak ada juga manfaatnya kalau kita hanya paham tapi tidak diamalkan. Itulah sebabnya Gurutta, Anda Gurutta Sunusi Baco itu mengatakan apa? Sebenarnya dunia ini, umat Islam itu tidak krisis pengetahuan. Meskipun ini masih bisa diperdebatkan. Umat Islam di dunia bukan krisis pengetahuan, bukan krisis ilmu, tetapi krisis pengamalan ilmu. Orang-orang itu tidak mengamalkan ilmu, banyak tahu tapi tidak diamalkan. Jadi tahap keempat berinteraksi dengan Quran mengamalkannya, dan ini paling susah. Ini paling susah. Coba apa yang dikatakan Quran itu hampir banyak sekali perkara-perkara ajaran-ajaran Quran itu kita tidak lakukan. Nah, yang kelima adalah itu tadi, baru wa'allamahu, mengajarkannya. Jadi Islam itu tidak menginginkan kita menikmati sendiri, tetapi harus mengajarkan juga. Itulah sebabnya dia katakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik dari kalian itu adalah mempelajari Quran dan mengajarkannya. Nah, ini tahapan-tahapan untuk mendapatkan keberkahan. Jadi hidayah Quran, petunjuk Al-Quran itu baru bisa tercapai dengan cara-cara begini. Nah, tinggal kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudah sampai berapa tingkat membaca kita? Sudah berapa tingkat menghafal kita? Sudah berapa di level mana kita punya pemahaman Al-Quran? Dan sampai di mana pembacaan kita? Dan maksud saya sampai di mana pengamalan kita terhadap Al-Quran? Saya kira setiap orang masing-masing punya masalah di 4 tahapan ini. Mungkin saja ada orang di tahap pertama sudah selesai, di tahap kedua mungkin dia tidak menghafal, apalagi tingkat 3, apalagi tingkat 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengatakan bahwa sebenarnya musuh-musuh Islam itu sudah berhasil menjauhkan kita dari Quran. Maka kita mengalami kondisi begini. Karena kalau kita bicara tentang Al-Quran, paling ini Pak, tidak ada yang lain. Membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mengajarkannya.
Ini kita punya masalah di sini. Jadi bagaimana mungkin kita mau maju-maju sementara tadi itu teorinya semakin kita dekat dengan Al-Quran semakin kita berpotensi untuk meraih kemajuan dan kebahagiaan, tetapi itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya hikmah nuzul Quran itu kuncinya satu. Mari kita bekerja sama, saling mendorong, saling mewasiatkan agar ajaran-ajaran Al-Quran yang kita baca itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya hikmahnya itu yang paling besar. Kalau itu kita tidak lakukan, maka keberkahan Al-Quran akan semakin jauh dari kita. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa kalau ada kajian-kajian Islam, karena kajian Islam itu sama dengan kajian Quran, sumber Islam itu adalah Quran. Jadi kajian-kajian Islam itu harus dihadiri dan selalu relevan untuk kita lakukan. Karena kenapa? Ya karena itu tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seseorang sebelum ia merubah dirinya sendiri. Minimal cara berpikir kita. Kan banyak orang itu kalau beli pulsa ringan. Beli pulsa 200, 500 ringan sekali. Tapi begitu kita sodorkan buku harganya 50, berat sekali. Nah ini yang perlu dipikir Pak. Bagaimana supaya yang begini-begini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin? Belum lagi kalau kita katakanlah setelah ceramah ini besok kita pergi beli Quran, ditawari, dia bilang berapa harganya? Dia bilang 200.000, dia bilang bisa di 150. Nah, itu dia. Nanti itu ujung-ujungnya nggak beli Pak. Ini umat Islam, bagaimana mungkin mau maju Pak kalau cara berpikir begini? Jadi bukan hanya sayur tadi ditawar, Al-Quran juga ditawar. Nah ini yang susah. Memang kalau kita ingin jujur, kita mau terus beragama, maka sesungguhnya sebenarnya ini persoalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nuzulul Quran, kehadiran Al-Quran itu harus dirasakan sebagai sesuatu yang memberikan petunjuk. Kenapa dikatakan kitab suci? Al-Quran dikatakan sebagai kitab suci Al-Quran karena satu-satunya kitab suci yang sama sekali tidak ada perubahan. Satu huruf pun di situ tidak ada berubah di situ. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Nah, inilah kekuatan kita. Karena kenapa? Karena memang pada saat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak ada jeda. Langsung dia panggil semua penulis wahyu untuk dicatat pada saat itu sampai sekarang. Nah inilah, jadi umat Islam harus meyakini bahwa apa yang kita baca sekarang ini itu tidak ada bedanya dengan yang dibaca sahabat, dan Al-Quran yang membuat para sahabat dulu berwibawa ditakuti oleh dunia itu nggak ada bedanya dengan Al-Quran yang kita baca sekarang. Cuma sekarang ini umat Islam hampir di seluruh dunia itu menjauhi Quran dengan tidak mengamalkannya. Berbeda dengan para sahabat yang membaca Al-Quran tetapi juga dia mengamalkannya. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebenarnya hikmah paling besar daripada nuzul Quran. Al-Quran turun untuk memberikan petunjuk kepada kita, untuk menjadi obat penawar kepada kita sekalian. Ada satu sebagai penutup kisah yang menarik sekali. Ada seorang gadis itu lari dari tahanan. Ada seorang gadis lari daripada tahanan kafir dan menempuh jarak 1000 kilo dan tidak pernah makan selama itu. Bayangkan, ada seorang perempuan yang lari dari tahanan kafir karena ditangkap kemudian melepaskan diri dan dia menempuh 1000 kilo dan tidak pernah makan. Ada yang tanya, apa yang membuat kamu kuat
berjalan 1000 kilo dan tidak merasakan lapar. Dia mengatakan, setiap kali saya merasakan lapar, saya membaca suratul Ikhlas 3 kali dan pada saat itu saya merasa kenyang. Ini luar biasa Pak. Ini baru satu bentuk keberkahan Al-Quran. Belum lagi kita cerita ada sekelompok sahabat itu berjalan melakukan perjalanan, lalu tiba-tiba mereka kelaparan, lalu pergilah ke penduduk desa itu meminta makanan, meminta jamuan, tapi mereka tidak ada yang mau kasih. Tapi lucunya pemimpinnya, katakanlah kepala dusunnya, itu tersengat kalajengking. Dia digigit kalajengking. Lalu kemudian semua warganya sudah habis akal mencari obat. Tiba-tiba ada seorang dari mereka mengatakan, coba kamu tanya itu pemimpinnya yang meminta jamuan itu. Maka datanglah kepada para sahabat dan ada salah seorang sahabat itu mengatakan, iya, kami akan mengobati kamu, tetapi dengan syarat kamu kasih jamuan. Jadi barter ceritanya. Oke, mereka sepakat untuk kasih 3 ekor kambing. Jadi 3 ekor kambing berhasil dikorbankan untuk mendapatkan perawatan dari para sahabat ini. Nah, apa yang dilakukan para sahabat itu? Dia ludahi yang sengatan kalajengking itu dengan suratul Fatihah. Akhirnya sembuh. Ini sejarah. Nah, yang saya mau sampaikan ini keberkahan Quran. Jadi keberkahan itu berbagai. Jadi banyak sekali, beragam sekali keberkahan Al-Quran. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lima fis sudur. Kami menurunkan Al-Quran itu sebagai penawar dan obat bagi apa yang ada di dalam dada. Ulama kita mengatakan, baik fisik maupun non fisik, Al-Quran itu bisa menjadi obat. Itulah sebabnya kalau ada orang kemasukan, itu baca Al-Quran, itu ruqyah. Nah, itu salah satu keberkahan Al-Quran. Tapi itu masih standar saja, itu tahap awal. Kita mau agar supaya kita maju di bidang kedokteran, di bidang sains, di bidang segalanya, itu dengan Quran. Karena Al-Quran yang membuat bangsa dulu menjadi jaya, menjadi maju, itu karena memahami dan menerapkan. Itulah sebabnya orang-orang mengatakan bahwa sesungguhnya yang merugikan Islam ini sendiri adalah umat Islam. Banyak orang tidak tertarik kepada Islam hanya gara-gara kita yang melihat. Masalahnya banyak orang yang selalu menghubungkan antara agama dengan penganut agama. Jadi mereka memahami agama melalui penganut agamanya. Jadi kalau penganut agamanya sudah melakukan hal-hal yang salah, maka mereka salah paham terhadap Islam. Jadi mari kita bantu Islam dengan cara apa? Minimal pahami Islam, kemudian kita amalkan sebaik-baiknya. Itulah sesungguhnya hikmah terbesar daripada turunnya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saya sudah lama bicara. Orang Arab mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik pembicaraan itu sedikit tetapi ada yang bisa dipahami. Apa juga manfaatnya kalau saya bicara 2 jam, tapi nanti kalau di rumah ditanya nggak bisa jawab. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berpesan, mari kita senantiasa memikirkan, menyadari betapa dahsyatnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan ini kita harus syukuri, Pak. Kita harus mensyukuri kenikmatan ini. Inilah sebabnya kita malam ini memperingati nuzulul Quran. Karena seandainya tanpa Quran kita itu tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Quran. Kita akan menjadi sesat dengan ketidakhadiran Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita senantiasa merasakan, menyadari pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan kita, dengan berbondong-bondong mengajak keluarga kita untuk senantiasa memahami Al-Quran dengan berbagai cara. Lalu kemudian yang paling penting adalah menghayati dan mengamalkan, menerjemahkan ajaran-ajaran Quran di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
sampaikan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah